Jadi ini yang hal yang penting dalam Bisnis motor bekas. Berbisnis ya. Kita bicara berbisnis. Jadi ada hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Ya. Ya, kita nggak pernah bayangkan kan gitu. Kita mau cari orang yang gajian atau yang mau berbagi kan gitu. Ya berbagilah. Kamu punya keahlian, kamu punya kapasitas, kamu punya ini itu dan sebagainya. Saya punya modal, punya ini. Kan gitu. Ayo kita kerjasama untuk berbagi kan gitu. Ya, itu sebenarnya yang kita cari. Sebetulnya gini Pak Suki, kan saya ngalamin sendiri tuh ya kan. Dulu pernah sorry. bajak kepala cabang WOM, salah satu lah. Nah begitu masuk ke saya, ya kan, kita udah tentukan kan jadi sekian, insentif sekian, bla 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 bla. Tapi yang terjadi adalah dia bikin planning dulu dan bikin rencana ini rencana itu tuh sampai sebulan 2 bulan. Begitu pas mau dieksekusi, ya kan, yang terjadi kitanya nggak sabar. Nah itu gimana buat ngindarin itu tuh? Nah, Kita jangan terbelalak sama wah ini orang mantan kepala cabang begini. Jadi gini, orang profesional yang tadi misalnya orang dari background dealer, background kepala manajer kepala cabang perusahaan leasing dan sebagainya. Kalau manajer kepala cabang itu dia jago manajerial, tapi dia tidak jago di dalam bisnis, cari duit. Nah, itu bedanya. Tapi Ya. kalau orang backgroundnya dealer, sales gitu, dia bisa bisa jualan, tapi dia tidak punya manajerial. Iya. Kan gitu, itu beda. Iya. Nah, saya punya contoh nih. Tadi Pak Joko tadi, dia sebenarnya sebagai barista, dia punya usaha dulunya, punya usaha kopi, yang mana kena COVID, Pak Jokonya berhenti untuk berbisnis kopi. Habis gitu ketemu saya, Pak Joko, saya tidak menawarkan untuk kerja. Ya. Nah, menawarkan untuk kerjasama. Ya. Ini saya punya kopi, jualan kopi, tapi saya tidak punya barista. Tidak menggaji barista, tapi saya kerjasama sama barista. Pak Joko senior di dunia industri kopi. Masanya dia banyak, temennya banyak. Nah, saya kalau punya usaha kopi, saya harus punya peralatan mahal, beli barista. Saya harus gaji baristanya. Nah, kalau pagi sampai malam berarti saya 2 barista. Kan gitu kan? Iya. Saya kerja sama beliaunya, Pak Joko, kan gitu. Nah, jadi Pak Joko modelnya nanti bagi hasil. Gimana caranya? Saya beli sama dia kopinya satu kayak gini, anggap aja 10.000. Iya. Saya jual 20.000. Iya. Saya nggak gaji karyawan jadinya. Pak Joko kerja di dalam. Dia kerja sendiri di tempat saya. Ini salah satu contoh. Jadi kita cari orang yang cocok yang bagaimana. Makanya tadi paling enak itu bagi hasil. Iya. Jadi kalau putus itu tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau kita jalan sama-sama sesuai dengan menguntungkan, kan gitu. Benar. Omsetnya gede ya dimakan bareng. Iya. Kan gitu. Jadi saya jadi kita harus berhitung. Kan gitu ya. Nah, ini saya cuma kasih saran-saran aja bahwa yang bagaimana, cari orang yang bagaimana. Tadi pesan saya hal-hal seperti itu yang bagaimana menurut saya adalah orang yang manajernya bagus tapi dia sudah kekinian itu ya anak-anak muda. Ada anak muda mau tidak mau. Anak-anak muda. Kan sekarang bis motor bekas itu yang sukses kan anak-anak muda. Betul. Iya. Lo bener nggak? Iya. Dia yang aktif di medsos pokoknya intinya. Yang punya duit kan nggak juga. Bener, kan gitu kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi yang dia tahu caranya berdagang. Betul. Iya. Kan gitu. Kan ya, nanti dibedakan. Oh, saya cari orang yang bagian apa? Bagian memanage kah?
Iya. atau bagian Dagang, jualan kah? kan Iya. gitu. Jadi kalau aku manajer, ya dia harus punya skill leader. Dia punya skill banyak. Tidak hanya saya manajer cuma kepala toko untuk jualan gitu. Berantakan nanti sini. Nanti masalah. Nanti Pak Joni marah-marah lagi nanti. Iya. Ini gimana sih kan gitu. Udah gaji gede-gede. Iya. Berarti harus punya kemampuan dua dia. Dia memanage juga bisa, ya kan? Dia mengontrol jualan juga harus, malah wajib, ya kan? Dia mengontrol kos juga harus bisa jualan kan gitu. Iya. Jadi itu. Satu lagi itu tadi harus milenial. Iya, yang harus jago medsos. Iya. Itu yang susah, Pak. Harus milenial. Iya. Enggak juga Ya. Orang dunianya di medsos tapi juga belum tentu dia bisa berdagang. Betul. Jadi betul. Yang penting, saya manajer gini kan gitu. Nah, saya nggak mampu nih, tapi dia leader yang baik. Dia cari orang bisa baik yang bagus-bagus. Saya nyari anak-anak muda. Yang itu yang kita butuhkan. Iya. Jadi punya kemampuan dia buat hiring. Bukan untuk apa-apa kerja disuruh. Iya, benar. Kenapa nggak bisa jualan? Waduh, kita nggak punya manpower. Cuman alasan. Ya sudah, cari orang. Iya. Cari orang yang sesuai dengan kondisi zaman. Iya. Benar Pak Sugi. Kan gitu. Iya. Menarik ya. Nah, jadi kalau kita bicara pengalaman, pengalaman apa? Jual motor misal gitu. Kamu tahun kapan? 10 tahun yang lalu pengalamannya kan gitu. Kan sudah usah, nggak cocok sama sekarang. Emang bosnya Pak Joni nggak jago, sudah jago. Tapi emang masih cocok sama zaman sekarang. Iya, udah lewat. Jalannya udah lewat lah. Bener nggak Pak? Iya, benar. Gitu. Jadi itu. Jadi kesimpulannya ya, kalau Anda yang lagi berusaha untuk mencari orang kedua, ya, dalam arti manajer atau orang yang akan membackup kita, ya, itu pertama tadi ya harus punya sistem dulu. Iya. Ya, karena kalau nggak punya sistem gimana kita mau kontrol? Iya kan, untung apa enggak ini perusahaan itu pertama. Nanti sistemnya akan disiapin sama Pak Sugi. Itu namanya sistemnya apa Pak Sugi? Dealer management system. Dealer management system yang akan menggaransi Anda ya bahwa sistem dagang Anda ya tidak akan merugi ya, dan pasti untung. Karena apa? Tiap hari kita bisa ngelihat berapa kita dapat profit di situ ya. Karena Anda akan tahu stoknya masih berapa, yang umurnya udah sekian lama berapa, makan gerus bunga berapa. Berarti ada dua dong Pak Sugi nanti, ya kan? Jadi kena kita beban bunga berapa, ya kan? Jadi nanti setiap akhir bulan kita bisa mengevaluasi. Benar Pak Sugi ya? Jadi bisnis kita ini banyak cost-nya di mana, ya? Jangan-jangan banyak cost-nya gara-gara di bunga, karena banyak motor yang gerendam gak laku-laku, atau mungkin jangan-jangan banyak cost-nya manajer kita boros, ya kan? Nah, itu makanya ikutin terus ya. Bincang-bincang santai dengan pakarnya motor bekas di Indonesia ya. Terus kesimpulan berikutnya adalah kalau kita mau mencari orang ya buat backup kita ya, itu harus dia menguasai manajemen ya Pak Sugi ya. Berarti mereka harus pernah pengalaman kerja di sebuah perusahaan dong sebagai manajer. Intinya dia punya skill untuk punya skill leader lah. Nah, punya kemampuan memimpin, gitu Pak Sugi ya. Itu pertama ya. Yang kedua, kita ajak jangan jadikan sebagai karyawan, tapi sebagai partner ya. Jadi mungkin tahun pertama kita kasih gaji segala macam insentif. Nanti kalau memang kita lihat nanti tahun pertama perkembangannya penjualannya bagus, nah kita tawarin. Ya bukan kita tawarin, kita perlakukan kita sebagai partner. Kita kasih profit sharing. Tapi bersih ya, jangan profit sharing masih dipotong gaji ini itu segala macam ya. Profit sharing bersih, udah sampai ke bayar pajak ya Pak Sugi ya, sampai ke pajak, sewa tempat, bla 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 bla, OPEC lah ya. Kemudian baru kita kasih profit ya. Kalau mau yang agak ekstrim, kasih dia 40% Pak Sugi ya. Insya Allah dia akan all out kerjanya. Nah paling nggak minimal 30%. Nah ya, tapi tetap dia masih dapat gaji begitu Pak Sugi ya. Jadi kita masukkan sebagai OPEC gaji dia. Biaya operasional kita kasih, ya kan? Nah, intinya ya, kata Pak Sugi tadi filosofinya ya, apa Pak Sugi? Lupa lagi. Saya tidak menggaji kamu. Saya tidak menggaji kamu, tapi saya mau ajak kamu
berbagi hasil. Tapi saya mau ajak kamu berbagi hasil. Ya. Jadi insya Allah mereka akan merasa memilikinya tinggi ya. Nah itu dari sisi ketika kita mau cari orang manajer lah ya, kelas manajer lah itu ya. Ini salah satu contoh pada saat kita mau ngajak orang berbagi hasil. Pada saat kita diskusi, Pak, Mas, kita nih mau berkembang nih. Kira-kira kita mau buka cabang lagi atau bagaimana? Nah, pada saat kita ajak diskusi, dia salah satu idenya, Pak, kita nggak usah sewa tempat, gitu. Kita membangun tempat di dunia online, di dunia maya, kan gitu. Nah, cabangnya di dunia maya, bukan cabang secara fisik. Nah, ini salah satu. Kenapa dia penawaran gitu? Karena kalau saya sewa tempat itu menjadi kos saya, penghasilan saya berkurang. Ini salah satu contoh pada saat kita ajak diskusi. Itu biasanya gitu. Dia takut akan menjadi kos dan sebagainya. Akhirnya dia berpikir strategi yang efektif, efisien, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Begitu para subscriber ya. Nah, untuk masuk ke sesi kedua ya.